Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nailil Izati dengan NIM 1321111336065 akan membawakan materi mengenai sistem kardiovaskuler. Pertama-tama, pengertian dari sistem kardiovaskuler sendiri. Sistem kardiovaskuler merupakan kumpulan organ yang bekerja sama melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain yang didistribusikan ke seluruh tubuh serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, sistem kardiovaskuler sendiri terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfa. Yang pertama kita akan membahas mengenai anatominya. Yang pertama, jantung. Jantung berukuran kurang lebih sebesar satu kepalan tangan orang dewasa dengan berat sekitar 200 hingga 425 gram. Setiap harinya, jantung mampu memompa hingga 100.000 kali atau sampai dengan 7.571 liter darah. Posisi jantung berada di belakang sternum, pada rongga mediastinum di antara koste kedua dan keenam. Jantung memiliki lapisan pembungkus yang tersusun dari membran fibroserosa, disebut perikardium. Perikardium terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan fibrosa atau bagian luar yang keras, serta lapisan serosa atau bagian dalam. Lapisan serosa sendiri terdiri dari lapisan parietal dan visceral. Dinding jantung tersusun dari 3 lapisan, yaitu epikardium, myokardium, dan endokardium. Epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Myokardium atau lapisan bagian tengah merupakan lapisan yang terdiri dari otot-otot jantung. Yang ketiga yaitu endokardium atau lapisan bagian dalam. Endokardium biasanya tipis dan tersusun dari jaringan ikat subendothelial. Selanjutnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri. Atrium kanan bertugas untuk memompa darah yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior ke dalam ventrikel. Atrium kiri memompa darah yang berasal dari vena pulmonalis ke dalam ventrikel. Yang ketiga, ventrikel kanan bertugas menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat, ventrikel kiri tugasnya mendapatkan darah dari atrium kiri, lalu selanjutnya memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Di antara atrium dan ventrikel terdapat katup yang memisahkan, disebut dengan katup atrioventrikular. Fungsinya yaitu untuk menjaga darah berjalan searah dari atrium ke ventrikel dan mencegah darah dari ventrikel kembali ke atrium. Selanjutnya, ini gambar struktur dari jantung sendiri. Organ selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah membentuk jaringan pipa yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh sel-sel hidup dalam tubuh, kemudian mengalirkan kembali ke jantung. Dalam sistem vaskuler ada 5 jenis pembuluh darah yang berperan, yaitu arteri, vena, arteriol, kapiler, dan venula. Yang pertama, arteri atau pembuluh nadi, berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, atau vena atau pembuluh balik, berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, arteriol. Arteriol merupakan pembuluh arteri yang paling kecil. Fungsinya sendiri mengalirkan darah ke pembuluh darah kapiler dan mengendalikan jumlah darah yang dapat masuk ke pembuluh kapiler. Yang keempat ada kapiler. Kapiler merupakan penghubung antara arteriol dan venula. Kapiler memiliki dinding yang tipis sehingga membantu menyalurkan nutrisi dari darah ke jaringan tubuh. Yang kelima ada venula. Venula sendiri merupakan vena yang berukuran kecil, berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Organ yang ketiga yaitu jaringan limfatik. Pembuluh limfa sendiri merupakan saluran antara darah dan cairan jaringan atau middleman. Zat-zat koloid dan garam elektrolit yang tidak dapat masuk ke dalam aliran darah akan masuk ke aliran limfa. Jaringan limfatik dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu ductus lymphaticus kanan yang bertugas menerima limfa dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, dan lengan kanan. Yang kedua yaitu ductus lymphaticus kiri atau disebut ductus thoracicus. Tugasnya yaitu menerima limfa dari kepala kiri, leher kiri, bagian perut, anggota gerak, dan otot-otot dalam rongga perut. Fungsi dari pembuluh limfa sendiri yaitu yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah.
Yang ketiga, membawa lemak dari usus ke sirkulasi darah atau pembuluh kecil. Yang keempat, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang kelima, yaitu menghasilkan zat antibodi untuk melindungi terhadap kelanjutan infeksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi dari sistem kardiovaskuler sendiri ini. Yang pertama yaitu konduksi jantung. Sistem konduksi jantung merupakan sistem yang mengkoordinasikan siklus di dalam jantung dengan mengatur kontraksi dari keempat ruangan yang ada di jantung. Sistem konduksi jantung sendiri melibatkan SA nodes, AV nodes, bundle of His, dan serabut Purkinje. Yang pertama ada SA nodes. SA nodes merupakan pusat pacu jantung yang memulai dan mengatur impuls untuk berkontraksi dengan frekuensi 60 hingga 100 kali per menit. Yang kedua ada AV nodes. AV nodes sendiri tugasnya meneruskan impuls dari SA nodes. Selain itu, tugasnya juga mengambil alih impuls apabila SA node bermasalah dalam mengatur impuls. Yang ketiga ada bundle of His. Tugasnya meneruskan impuls dari AV nodes. Yang keempat, Purkinje. Tugasnya meneruskan impuls yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada ventrikel. Yang kedua ada siklus jantung. Nah, tugas utama jantung sendiri adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, di dalam jantung terdapat berbagai aktivitas yang berhubungan dengan peredaran darah. Nah, aktivitas tersebut sendiri disebut dengan siklus jantung. Gerakan jantung yang merupakan akibat dari kontraksi atrium dan ventrikel terdiri dari dua jenis, yaitu sistol dan diastol. Sistol merupakan kontraksi yang bersamaan dari kedua atrium atau kedua ventrikel, sedangkan diastol merupakan fase relaksasi dari atrium atau ventrikel. Yang terakhir ada peredaran darah. Peredaran darah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, pembuluh darah yang digunakan pada peredaran darah besar yaitu aorta. Mekanisme dari peredaran darah besar sendiri yaitu darah dari jantung atau pada ventrikel kiri menuju ke katup seminularis aorta, lalu menuju ke aorta, menuju ke arteri, dialirkan menuju arteriol, lalu menuju kapiler arteri, diteruskan ke kapiler vena, menuju ke venul, lalu menuju ke vena cava, kemudian kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil. Pembuluh darah yang digunakan pada peredaran darah kecil yaitu arteri pulmonalis. Mekanismenya yaitu darah dari jantung pada ventrikel kanan menuju ke katup seminularis atau pulmoner, menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru kiri dan kanan, lalu menuju vena pulmonalis dan kembali ke jantung melalui atrium kiri. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.